Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Mani Masminta Radharani, NIM 1919105011024, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keterkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama adalah konsep daya dukung secara umum. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Kemudian, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung, menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Selanjutnya, daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan dari suatu sistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai pada level tertentu. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Selanjutnya, daya dukung lingkungan menurut para ahli. Menurut Binder dan Lopez, dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah, sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Menurut Sumarwoto, daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu daerah itu. Yang ketiga, menurut Hana, daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Kemudian, daya dukung lahan menurut peraturan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lahan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengertian, konsep, dan ruang lingkup daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 4 konsep daya dukung lingkungan. Yang pertama, daya dukung ekonomi. Yang kedua, daya dukung sosial. Yang ketiga, daya dukung lingkungan atau ekologis. Dan yang keempat, yaitu daya dukung fisik. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan dengan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs atau TPP diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind.
SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan dari Sustainable Development Goals yaitu yang pertama adalah tanpa kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun. Yang kedua, tanpa kelaparan, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Yang kelima adalah kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, ekosistem lautan, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem daratan, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan tujuan yang terakhir, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, dengan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu keterkaitan daya dukung lingkungan dengan SDGs. Tujuan utama adanya SDGs tentu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka, untuk mencapai tujuan utama, tentunya dilakukan pembangunan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut. Dan pembangunan juga pasti melibatkan lingkungan, yang mana dalam lingkungan tersebut, pembangunan dilakukan dengan melibatkan sumber daya alam. Tentu kapasitas penyediaan SDA akan berperan penting dalam pembangunan, begitu pula dengan kapasitas daya tampung lingkungan. Tujuan pembangunan lingkungan dalam SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pembangunan lingkungan ini mencakup tujuan ke-6, ke-11,
12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya kita akan beralih pada studi kasus. Nah, studi kasus yang digunakan yaitu keberlanjutan ekologis, proses pembangunan kawasan hunian sebagai SDGs, studi kasus proses pembangunan kawasan hunian pada kota mandiri. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kota, diperlukan adanya konversi lahan, yaitu perubahan area terbuka menjadi terbangun. Dalam suatu proses pembangunan, harus dipikirkan keberlanjutannya, yaitu aspek sosial, ekologis, dan ekonomi harus seimbang. Pada kenyataannya terjadi ketidakseimbangan. Penelitian ini mengambil salah satu aspek yang merupakan dampak dari hadirnya kawasan hunian baru pada suatu kota mandiri adalah permasalahan air atau hidrologi yang merupakan bagian dari aspek ekologi. Kota Serpong termasuk Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta menjadi pendukung dan penyeimbang pada sektor perdagangan dan jasa. Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3,4 juta jiwa, sedangkan Kota Tangerang berpenduduk 1,8 juta jiwa. Kota Serpong diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk menunjang terciptanya sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten di samping menimbulkan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa dihindari, terutama pada aspek lingkungan. Dampak tersebut berupa meningkatnya tekanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penelitian ini lebih mengarah pada ketersediaan air. Dari perhitungan yang ada pada jurnal, didapatkan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat hunian baru saat ini adalah sebesar 1024 liter per detik. Berdasarkan data warga yang mengambil air bersih dari PDAM terakhir hanya berkisar 180 liter per detik. Rencana di masa mendatang, penduduk BSD jumlahnya adalah 800.000 orang. Aspek hidrologi yang meliputi kebutuhan air bersih, air konsumsi, dan air hujan pada proses pembangunan kawasan untuk dapat menuju keberlanjutan ekologis atau kawasan SDGs dapat dikelola dengan berbagai macam cara. Persediaan air bersih berasal dari PDPAM dan air hujan yang diolah. Air hujan berasal dari area resapan, sungai, luas ruang terbuka hijau, peraturan pembangunan seperti GSB, KLB, dan KDB. Kemudian ada lapisan tanah, pengelolaan air hujan air buangan, memasukkan air ke akifer, bak penampungan air bersih. Proses pembangunan kawasan SDGs, khususnya pada aspek hidrologi dapat tercapai mempunyai tujuan agar masyarakat sebagai penghuni dapat nyaman tinggal. Dari studi kasus di atas, saya mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan SDGs, yaitu yang pertama memperhatikan ketersediaan air bagi penduduk dan meningkatkan kualitas air, yang berkaitan dengan tujuan nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Yang kedua, yaitu pengolahan RTH, mengurangi konversi lahan dan kerusakan lahan, yang berkaitan dengan tujuan nomor 15, yaitu ekosistem daratan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai daya dukung lingkungan dan keterkaitan dengan SDGs. Maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.